Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode di Mekah. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan penuh perjuangan dan pengorbanan dan serta kesabaran. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bukan berarti berjalan dengan mulus tanpa adanya rintangan. Namun Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai rintangan. Sejarah mencatat bahwa Muhammad diutus dengan misi kenabian yang mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan dalam misi inilah yang kemudian dikenal dengan misi dakwah. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan agama dan akidah dari nabi-nabi sebelumnya. Pada usianya di 12 tahun, ia ikut berdagang ke Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib atas amanah dari Khadijah. Di sana mereka bertemu dengan Rahib Bahira yang memperingatkan agar Muhammad tidak terlalu jauh memasuki negeri Syam karena dikhawatirkan akan disakiti oleh orang-orang Yahudi yang mengenali tanda-tanda kenabiannya. Bahkan saat umurnya 15 tahun, Muhammad ikut serta dalam perang Fijr, namun lebih memilih untuk jalan damai. Pada usianya 25 tahun, ia kembali berdagang membawa dagangan dari Khadijah ke Syam bersama Maisarah. Karena kejujurannya, Muhammad memperoleh keuntungan besar. Maisarah kemudian menceritakan kepribadian mulia Muhammad kepada Khadijah. Tertarik dengan akhlaknya, Khadijah melamar Muhammad dan kemudian mereka menikah. Saat itu Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun dengan mahar 40 ekor unta. Memasuki masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjelang usianya di 40 tahun, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk banyak berkontemplasi. Beliau ingin mendapat jawaban tentang situasi dan nasib manusia. Nabi Muhammad SAW yang banyak berkontemplasi itu akhirnya diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Penunjukannya ditandai dengan turunnya wahyu ilahi di Gua Hira. Sejarah Islam bermula di Mekah dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika turunnya ayat itu, Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Namun wahyu tersebut menandakan Nabi Muhammad SAW baru saja diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian turunlah wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 sebagai pengangkatan menjadi seorang rasul serta mendapat perintah untuk mendakwahkan Islam. Dalam melakukan dakwahnya, beliau melakukan dua strategi, yaitu strategi sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi dan jahriyah secara terang-terangan. Tahap awal dakwah adalah secara sembunyi-sembunyi untuk mengantisipasi guncangan di masyarakat. Beliau memulai dakwahnya kepada keluarga dan karib kerabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pun berlangsung selama 3 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dakwah Nabi Muhammad SAW mulai dengan memanggil semua suku di sekitar Makkah ke Bukit Safa. Ia menyeru mereka agar hanya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun banyak yang menolak, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Selanjutnya ada pemboikotan terhadap Bani Hashim yang menjadi salah satu bentuk tekanan berat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Adapun isi surat pemboikotan tersebut sebagai berikut. Kesepakatan itu ditulis dalam sebuah piagam dan digantungkan di dinding Ka'bah selama 3 tahun. Setelah 3 tahun itu, suratnya diturunkan dan dianggap tidak manusiawi. Ada pula tahun duka cita, yaitu Am al-Huzn, yang termasuk dalam tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang paling berat, yaitu dengan meninggalnya pamannya dan juga istrinya Khadijah. Untuk menghibur Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu yang kemudian menjadi titik penting dalam perkembangan dakwah Islam.
Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam memang bukan hanya sekedar masyarakat Makkah. Rasulullah SAW pun memikirkan adanya dakwah keluar kota. Pengembangan dakwah keluar kota Makkah itu paling tidak ada 2 tempat, yaitu Habasyah dan juga Taif. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya menuju Habasyah karena saat itu raja mereka terkenal dengan adil dan tidak menzalimi orang lain. Hijrah dilakukan untuk mencari perlindungan agar dapat hidup dengan tenang dan menjalankan kewajiban agama Islam dengan aman tanpa ada gangguan. Inilah hijrah pertama dalam sejarah umat Islam. Rombongan pertama yang berangkat itu terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Mereka melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kaum kafir Quraisy dan mereka pergi ke tepi pantai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya dengan tersedia perahu yang menyeberangkan mereka ke Habasyah. Di Habasyah mereka hidup dengan aman tanpa adanya gangguan. Bahkan setelah 3 tahun mereka merasakan kerinduan kepada keluarga di Mekah. Mereka kembali ke Mekah untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Mekah tentang kondisi mereka di Habasyah. Namun ternyata kehidupan umat Islam di Mekah masih tetap sama dalam tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya umat Islam harus kembali berhijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Hijrah kali ini diikuti lebih banyak umat muslim. Keberangkatan kaum muslimin ini diketahui oleh kaum kafir Quraisy dan mereka merasa khawatir kalau umat Islam akan menggalang kekuatan di sana. Oleh karena itu, mereka mengirim utusan dan membawa hadiah untuk Raja Najasyi agar kaum muslimin dikembalikan ke Mekah, dan Raja Najasyi memanggil para sahabat dan bertanya, "Mengapa kalian datang ke negeriku?" Maka berdirilah Ja'far bin Abi Thalib dengan suara tenang. Ia berkata, "Wahai Raja, dulu kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan, dan kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan berlaku kejam. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang mengajarkan kami kejujuran, kasih sayang, dan menyembah Allah yang Maha Esa." Raja Najasyi pun tersentuh. Lalu Raja Najasyi meminta Ja'far membacakan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Maryam, tentang kisah Maryam dan anaknya Isa alaihi salam. Air mata menetes di pipi Raja Najasyi. Ia berkata, "Sungguh apa yang dibawa Nabi kalian dan yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama." Dan ia pun menolak permintaan kaum kafir Quraisy itu. Hijrah itu pun membawa keuntungan besar. Nabi Muhammad SAW mencari tempat baru untuk mendakwahkan agama Islam. Setiap beliau melewati satu kabilah, beliau mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Namun tak satupun kabilah yang menerima ajakannya. Tetapi semua itu tidak menjadikan beliau mundur untuk berdakwah. Nabi tidak pergi dengan pasukan dan tidak membawa kekayaan, hanya ditemani Zaid bin Haritsah. Akhirnya mereka beristirahat di bawah pohon di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, dan beliau pun berdoa kepada Allah. Kemudian dari atas langit ketujuh diutuslah Jibril sebagai bentuk pertolongan dari Allah dan untuk memberikan azab kepada penduduk Taif. Namun Nabi menolak. Jangan, mereka adalah orang-orang yang belum mengerti. Beliau hanya berharap agar kemudian hari mereka diberikan keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Apa sih Bayat Aqobah itu? Bayat Aqobah adalah peristiwa ketika sekelompok penduduk Yastrib yang setelah itu menjadi Madinah yang menyatakan janji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 Bayat Aqobah. Ada Bayat Aqobah pertama. Dibuatlah perjanjian yang dikenal sebagai sebutan Bayat Wanita atau Bayat Aqobah 1. Disebut sebagai Bayat
wanita karena di dalamnya ikut seorang wanita yang bernama Afra binti Abid bin Salabah. Dan disebut Bayat Aqobah karena bayat itu terjadi di Aqobah. Selanjutnya ada Bayat Aqobah yang kedua. Ada utusan dari Madinah yang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka minta agar beliau mau hijrah ke Yastrib. Mereka akan membayat beliau sebagai nabi dan pemimpin di sana, karena pada saat itu di Madinah tidak ada seorang pemimpin. Abbas sebagai paman Nabi Muhammad SAW yang belum masuk Islam mengingatkan mereka agar benar-benar siap melindungi Nabi seperti kaum Quraisy melindunginya selama ini. Setelah diminta berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan bahwa beliau hanya meminta mereka agar melindunginya seperti keluarga mereka sendiri. Para utusan pun berjanji dan siap membela dalam segala keadaan. Sekian dari cerita dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.